Di dalam bus, dalam perjalanan pulangnya, Jukyung terus teringat dengan pernyataan Suho tadi. Di rumah, ibu sedang menonton film sambil menunggu Jukyung pulang. Jukyung pulang sambil jalan berjingkat, membuat ibu agar tidak tahu kepulangannya. Ayah datang membawakan apel untuk ibu dan berbisik kepada Jukyung kalau ibu sedang marah sekali dan membuang semua make up milik Jukyung. Jukyung langsung naik ke atas dan menuju ke kamarnya. Sampai di kamarnya, Jukyung melihat kalau semua make up-nya nggak ada di meja. Ia turun dan menanyakannya kepada ibu. Ibu bilang kalau ibu sudah membuangnya. Mereka jadi bertengkar. Jukyung yang marah sampai membentang ibu gara-gara hal itu. Menurutnya, nilainya juga sudah membaik dan rankingnya sudah naik. Tapi buat ibu, itu nggak cukup. Jukyung mengungkit gimana kerasnya ia belajar selama ini. Tapi untuk ibu, kalau dia belajar, maka nilainya nggak akan seperti itu. Jukyung mulai menangis. Ia mengungkit yang ibu nggak tahu apa yang ia alami di sekolah lamanya. Kenapa dia bisa terobsesi dengan make up sampai seperti ini? Ibu lalu menuntut Jukyung untuk memberitahunya, tapi Jukyung nggak bisa dan memilih untuk pergi. Ibu yang marah malah menyuruh Jukyung supaya nggak usah balik sekalian. Suho datang ke rumah Jukyung. Di depan gerbang, Suho tengah berlatih mendekati Jukyung. Tak sengaja, ia malah membuat pintu rumah Jukyung terbuka. Dia melihat Jukyung keluar sambil menangis, dan ia pun bersembunyi. Jukyung mencari make up-nya yang dibuang oleh ibu sambil menangis sesegukan. Suho keluar dari tempat persembunyiannya dan memanggilnya. Jukyung heran melihat Suho ada di depan rumahnya. Keduanya lalu pergi ke Prince Comic dan makan mie bersama. Suho lalu menanyakan barang yang Jukyung tangisi tadi. Jukyung mengeluhkan bahwa ibu yang kejam yang membuang semua make up-nya. Suho mendadak meletakkan tangannya di atas kepala Jukyung. Dia tahu kalau Jukyung sudah belajar giat sampai peringkatnya naik, dan ia juga bangga kepada Jukyung. Jukyung sampai terdiam dan mau menangis. Dia melarang Suho untuk mengejeknya karena dia nggak akan tersentuh. Suho memberikan minyak kepada Jukyung dan menanyakan apa yang Jukyung mau Suho lakukan. Apakah ia harus membelikannya satu set make up baru? Jukyung nggak ngerti kenapa hari ini Suho menjadi baik banget padanya. Biasanya dia hanya sok cool. Suho lalu mengantar Jukyung pulang ke rumahnya dan membawakan make up-nya. Mendadak, Jukyung berhenti karena ia merasa ia tengah menginjak seekor cacing. Suho membantahnya, tapi saat Jukyung melihat ke bawah, ternyata benar itu adalah seekor cacing. Suho menenangkannya dan akan membuangnya. Ia pun melepas sepatu Jukyung. Karena khawatir Jukyung akan jatuh karena berdiri dengan satu kaki, ia pun menyuruh Jukyung untuk duduk. Ia lalu duduk di pundak Suho. Tapi, maksud Suho sebenarnya bukan duduk di pundaknya, tapi duduk di kursi depan mereka. Jukyung jadi malu. Ia lalu memakai sepatunya kembali setelah Suho selesai membersihkan sepatunya, dan masuk sambil membawa sekantong make up-nya. Belum sempat Jukyung masuk ke rumahnya, Suho mendadak memanggilnya. Ia mendekati wajah Jukyung, dan Jukyung memejamkan matanya. Ternyata, Suho hanya mau memakaikan jepit rambut kepada Jukyung. Setelahnya, dia menyuruh Jukyung untuk rajin belajar dan mengucapkan selamat malam, lalu ia pun pergi. Jukyung senang banget dan masuk ke dalam rumahnya. Ia bahkan mengabaikan ibu yang memanggilnya lalu masuk ke dalam kamarnya. Ia menjatuhkan make up-nya dan berkaca melihat jepit rambut dari Suho. Ia tersenyum lalu berbaring ke kasurnya.
Ia merasakan kalau dadanya berdetak sangat kencang. Jukyung dalam perjalanan untuk ketemu sama Suho di tempat les. Suho sudah ada di sana dan menunggu Jukyung sambil melihat dan membaca artikel tentang apa yang disukai para gadis di acara kencan. Sujin datang. Suho yang melihat Sujin menghindarinya pun lalu menyusulnya. Jukyung sampai di tempat les dan melihat Suho menyusul Sujin. Suho menyusul Sujin sampai di tangga. Tangis Sujin pun pecah. Dia bersandar pada Suho dan Suho menepuk punggungnya. Dari sudut pandang Jukyung, ia melihat seperti Suho sedang memeluk Sujin. Jukyung gak mau melihatnya dan pergi. Di toilet, ia ingat apa yang Suho akui sebelumnya kalau ada orang lain yang tengah ia sukai. Ia berpikir orang itu adalah Sujin. Jukyung lalu melepas jepit rambut pemberian Suho dan menggenggamnya. Suho tengah berada di Prince Comic. Ia mengirim pesan kepada Jukyung dan memintanya untuk datang. Jukyung sendiri malah menemui Sojun. Ia akan membantunya untuk memilih hadiah ulang tahun untuk Gowon adiknya. Sojun kaget melihat penampilan Jukyung yang mirip seperti hantu. Seperti dia baru dicampakkan. Apa Hyunjin mencampakkannya? Jukyung membantahnya. Dia malah mengirimnya tiket. Tapi Sojun yakin banget kalau Jukyung habis dicampakkan. Jukyung membantahnya. Ia hanya kurang tidur saja. Begitu kata Jukyung. Tiba-tiba Suho menelponnya dan meminta Jukyung untuk datang ke Prince Comic. Apa Jukyung lagi di rumah? Jukyung berkata tidak. Dia berkata ia sedang berada di department store. Mendadak, Sojun memanggil Jukyung. Suho lalu bertanya, apakah Jukyung sedang bersama Sojun? Jukyung gak mau menjawabnya dan bilang akan menelponnya lagi karena di sana sangat berisik. Sojun mau membelikan kosmetik buat Gowon. Jukyung dengar kalau Gowon akan menghadiri akademi musik. Ia kagum banget kepadanya. Gimana bisa kakak adik tersebut mempunyai bakat menyanyi yang sangat indah. Jukyung lalu menyinggung Sojun yang dulunya adalah seorang trainee idol K-pop yang dikenal gara-gara bakat menyanyinya. Sojun merasa gak nyaman dengan topik tersebut. Dia lalu menyuruh Jukyung untuk diam dan terus memilih kosmetik yang ia butuhkan. Jukyung melihat produk lip cream baru dan mencobanya. Karena ia sudah memakainya, jadi gak begitu kelihatan. Jadinya dia mencobanya di bibir Sojun. Sojun gak mau, tapi Jukyung tetap memaksanya. Jukyung merasa kalau warnanya bagus dan minta Sojun untuk membelinya. Sojun lalu mengambilnya dan melihat-lihat ke yang lain. Keduanya kini tengah berada di dalam lift. Melihat cara Jukyung minum es kopi, membuatnya gak yakin kalau dia suka sama Jukyung. Beberapa pria gemuk lalu masuk dan membuat lift menjadi sesak. Sojun sampai deket banget sama Jukyung. Liftnya jadi kelebihan beban dan akhirnya para pria gemuk itu pun turun semua. Suasana jadi canggung dan saat pintu lift mau menutup, mendadak Suho muncul dan menahannya. Dia menarik tangan Jukyung dan mau membawanya keluar. Suho gak membiarkannya dan kembali menarik Jukyung masuk ke dalam lift. Lah Jukyung yang berada di tengah hampir aja kejepit lift. Keduanya tarik-tarikan dan akhirnya Suho pun masuk ke dalam lift. Suho dan Sojun gak juga melepaskan tangan Jukyung. Suho menyuruh Sojun untuk melepaskan tangan Jukyung. Sojun gak mau dan Sojun nyuruh Suho untuk melepaskannya. Jukyung muak lihat kelakuan keduanya. Dia lalu menarik tangannya dan mengeluhkan sikap keduanya. Dia menjabak rambutnya seperti orang yang sedang frustasi. Salju mulai turun saat Jukyung sampai di luar mall. Dia nggak tahu kalau hari ini akan turun salju. Mendadak Hyunjin muncul
dengan payung kuning dan memayungi Jukyung. Jukyung heran, gimana bisa Jukyung tahu kalau dirinya sedang berada di mall. Hyungjin lalu menyapanya dan merasa kalau mereka ditakdirkan untuk ketemu. Tepat saat itu, Sojun dan Suho dari arah yang berbeda melihat Jukyung sedang bersama dengan Hyungjin. Di hari pertandingan baseball berikutnya, Sojun dan Suho datang. Keduanya saling sindir, tapi keduanya juga duduk bersama. Sojun dan Suho berubah menjadi sangat semangat memberi dukungan kepada Hyungjin gara-gara mereka mendengar kalau Hyungjin akan pergi ke Amerika kalau pertandingan kali ini menang. Ada yang akan merekrutnya menjadi atlet di sana. Di rumahnya, Jukyung yang pulang dari membeli tongsis ikut menonton pertandingan bisbol bersama dengan ayah, ibu, dan Juyong di depan TV. Jukyung memberitahu kalau Hyungjin sempat mengajaknya berpacaran, tapi nggak ada yang percaya. Ia meyakinkan mereka kalau ia serius, bahkan ia sempat menolak Hyungjin. Sebelumnya, Jukyung bicara sama Hyungjin saat salju berhenti turun. Ia meminta maaf dan mengembalikan bolanya lewat paket. Ada orang lain yang sedang disukai Jukyung. Begitu katanya kepada Hyungjin. Akhirnya, timnya Hyungjin pun menang. Dan secara nggak sengaja, Jukyung melihat Sojun dan Suho tengah berpelukan. Mereka kayak udah baikan. Jukyung serasa nggak percaya melihatnya. Apalagi mereka pakai adegan gendong-gendongan segala. Keduanya lalu meninggalkan lapangan. Suho akhirnya mengakui kalau dia datang karena suka dengan Jukyung. Beda sama Sojun yang hanya ingin melihat pertandingan bisbol tersebut. Sojun membenarkannya dan pergi. Tapi sebenarnya dia kesal karena Suho juga suka sama Jukyung. Akhirnya dia berbalik dan memanggil Suho. Dia juga mengakui kalau dia suka sama Jukyung. Nggak boleh. Keduanya saling menatap tajam satu sama lain. Suasana pun menjadi tegang banget. Cerita pun bersambung. Sampai jumpa di episode 8.